Kepala Sekolah SMTN Kota Jayapura, terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya. Yang kami hormati para guru pendamping OSIS, para penyuluh anti korupsi Kota Jayapura dan seluruh peserta penyuluhan anti korupsi, terutama adik-adik pengurus OSIS se-Kota Jayapura. Acara penyuluhan anti korupsi bagi pengurus dan pembina OSIS SMP se-Kota dari seluruh rangkaian acara. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Panjaitan untuk bisa memimpin kita semua dalam doa kami silakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita di pagi hari ini, kita sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita mengawalinya dengan doa. Dan izinkan saya untuk memimpin doa ini dalam ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang lain dan anak-anakku, anak sahabat dapat berdoa sesuai dengan keyakinan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan la'imin, hamdan ghafirin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawwin alaina bi syakaratil maut wa najati minan nar wa afal Indonesia. Allahumma inna nas'aluka abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal hikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwwati wa abwabal salamati wa badana. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini kami semua yang hadir di tempat ini akan melaksanakan kegiatan anti korupsi ya Allah. Oleh karena itu ya Allah,
Berikan kami kesehatan, kekuatan, lahir dan batin, sehingga kami semua dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Dosa para pemimpin-pemimpin bangsa kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, berikanlah kekuatan lahir dan batin, sehingga kami dapat mengambil hikmah dari kegiatan ini, dan kami mampu melaksanakan dalam kegiatan dan aktivitas keseharian kami, ya Allah. Ya Allah, ini dosa kami, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Panjaitan telah memimpin kita semua dengan doa. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami hormati dan adik-adik seluruh peserta penyuluh anti korupsi. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan pertama oleh Wali Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Ibu PH Inspektur Kota Jayapura kepada Ibu Hega Sibilia WSN kami silakan. Pagi. Sebelumnya kami minta maaf dan sampaikan oleh Bapak PJ Wali dan Pak Inspektur yang seharusnya ada di tengah-tengah kita. Nah, beliau berdua sedang melaksanakan tugas bertanggung jawab ke Jakarta dalam kegiatan evaluasi kinerja kepala daerah. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan karena begitu besar kasih sehingga kita semua ada di tengah-tengah kegiatan ini. Dikuatkan juga oleh untuk menindaklanjuti kegiatan salah satu kegiatan KPK tadi, dikuatkan dengan surat keputusan Wali Kota Jayapura tentang inspektorat yang ditetapkan sebagai sekretariat penyuluh anti korupsi. Maka kegiatan penyuluhan ini antara lain penyuluhan terhadap para pelajar baik di tingkat SMP, SMA maupun SMK. Hari ini akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan anti korupsi di bidang pendidikan jenjang SMP sebagai implementasi dari salah satu mandatori dari KPK RI, yaitu penyuluhan anti korupsi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para kepala dinas pendidikan, Bapak Ibu kepala sekolah, baik yang SMP, SMA maupun SMK, dan terutama kepada
Kepala Sekolah SMP 9 yang sudah berkenan memberikan tempat di Aula SMP 9 untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran anti korupsi di tingkat SMP. Semoga kegiatan ini boleh menjadi sarana pencegahan korupsi bagi generasi muda, harapan bangsa yang menuju pada Indonesia Emas tahun 2045 yang bebas dari korupsi. Tuhan memberkati kita semua. Selesai. Dan demikian sambutan dari Ibu PH Inspektur Kota Jayapura baru saja disampaikan, dan sambutan kedua oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas kepada Bapak Hamsa Lenin, SEMN kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat tuan rumah, Bapak Kepala Sekolah, dan guru-guru serta tenaga kependidikan yang ada di SMP dan SMP. Yang terhormat PLH Inspektorat, dalam hal ini Ibu Sekretaris Inspektorat yang bersama-sama dengan kita. Yang terhormat tim dari Paksi yang pada pagi hari ini semuanya senyum-senyum untuk sebentar mau kasih penyuluhan kita punya siswa. Kemudian yang saya sangat hormati Bapak Ibu pendamping dari sekolah masing-masing yang ada di Kota Jayapura, dan yang saya cintai para siswa SMP Sekota Jayapura yang pagi ini kelihatannya cantik semua. Yang laki-laki ganteng, yang perempuannya cantik-cantik. Ya, kita pertama-tama mengucap syukur kehadiran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita akan diberikan penyuluhan anti korupsi. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, korupsi itu sudah diantisipasi tapi terus-menerus pasti terjadi kalau tidak dari hati kita. Karakter siswa ini untuk kejujuran tetap harus Bapak Ibu perhatikan. Ya. Di sekolah-sekolah itu sebelum ada anti korupsi itu sudah masuk. Namanya kantin kejujuran. Itu pernah ada kantin kejujuran. Di sekolah sini mudah-mudahan ada. Itu kantinnya dikasih tinggal saja, ada kue, kemudian nanti kalau siswa mau datang tinggal ambil kue, uangnya ditaruh begitu. Itu kantin kejujuran. Dulu saya di SMA 2, di SMA 2 itu, ini saya teman SMA 2 itu ada Ibu Paksi satu yang Ibu Yati itu kita punya kantin. Kita kantin itu karena terlalu banyak, biasanya beli 2 ambilnya 5. Itu makan tembak. Ya. Di kantin itu waktu kita sudah selesai, saya katakan kepada ibu kantin, ibu kantin hari itu kan ibu kantin kita ambil 2, bayar 2 ambil 3 biasanya. Ibu kantin bilang, saya tahu anak-anak begitu, tetapi saya ikhlas. Nah, dari dialog tadi itu benar atau tidak, itu sebentar penyuluhan itu penyuluhan nanti sebentar itu. Kita ambil lebih tapi ibu kantinnya tahu. Ya, ibu kantinnya tahu. Kira-kira di situ salahkah atau tidak? Nah, makanya penyuluhan ini nanti dijelaskan yang seperti hal-hal itu. Bapak Ibu, kegiatan anti korupsi ini untuk di sekolah, nanti Bapak Ibu guru itu tetap disosialisasikan dalam penerimaan siswa baru. MOS itu harus masuk. Kemudian pada saat upacara-upacara itu harus terus. Karena korupsi ini walaupun sudah banyak dapat tangkap juga tetap masih ada. Kalau bukan dari karakter kejujuran kita sendiri yang bisa meredam itu apa pancuri itu, ya itu orang pancuri. Begitu. Untuk itu Bapak Ibu tolong yang siswa yang sekarang datang ikut sosialisasi ini kan pada saat ini kan mereka ada lagi ulangan ya Pak.
Tolong nanti susulan ya, susulan sehingga mereka tidak dirugikan juga untuk itu. Karena kalau kita susulan sendiri di kantor biasanya itu beda, ya kan? Apalagi yang anak sekolah ini kan. Jadi maunya itu sama-sama dengan teman-teman, ya. Jadi Bapak Ibu, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Teman-teman dari inspektorat, tadi saya lupa, selamat bergabung dengan kita. Makanya tadi saya dari inspektorat itu mukanya agak ini Bapak ini tidak lihat kita kan. Teman-teman dari inspektorat, terima kasih sudah datang untuk mungkin suatu waktu kalau apteksi kegiatannya banyak dari inspektorat kita sudah bisa kasih sosialisasi di sekolah. Begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti penyuluhan anti korupsi di sekolah. Semoga ilmu yang berguna ini dapat diapresiasi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di sekolah, ya anak-anakku sekalian. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf Kepala Dinas, tadi juga kita dapat tugas. Kepala Dinas ada ke arah AB, saya disuruh ke sini. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat saya untuk para pendamping dan siswa serta guru-guru dalam melaksanakan penyuluhan anti korupsi di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selesai. Baik, demikianlah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris, dan acara akan dilanjutkan dengan penyuluhan. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak untuk bisa meninggalkan podium, mungkin bisa bergabung di bawah. Ibu PMH dan juga Bapak Kabir, kami silakan. Karena oh ya, sebelum itu mungkin bisa ke depan dulu untuk berfoto bersama ya. Foto bagaimana? Oke. Ya.
Baik, semangat luar biasa. Baik, semangat luar biasa ya. Ulang lagi ya. Papua terkenal matorannya. Apa kabar semuanya? Baik, semangat luar biasa. Baik, jelas ulang lagi. Ayo ulang lagi. Papua terkenal matorannya. Apa kabar semuanya? Baik, semangat luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelum mulai, cek konsentrasi dulu ya. Apakah semua konsentrasi? Anak-anak ya, lakukan apabila saya katakan ada kata tepuknya. Lakukan kalau ada kata tepuknya. Paham? Paham ya? Lakukan apabila ada kata tepuknya. Mulai ya. Tepuk 1 kali. Baik. Tepuk 2 kali. 3 kali. Oh. Ternyata mereka belum konsentrasi nih, ketahuan ya. Ulang lagi. Tepuk 2 kali. 1 kali. Oh, masih ada nih. Ulang lagi. Tepuk 3 kali. 2 kali. Oh, masih ada. Sekali lagi. Benar-benar ya. Ayo. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. 1 kali. Paling depan masih putih ya. Oke, tidak apa-apa. Kita langsung aja mulai, nanti ada senamnya, nanti kita eksekusi dengan senamnya. Maka kalau saya belum memberikan dulu. Yang saya hormati sekretaris dari Dinas Pendidikan Kota Jayapura, kemudian Ibu Sekretaris dari Kota Jayapura, kemudian kepala sekolah SMP Kota Jayapura, ibu-ibu guru, kepala guru pendamping dan anak-anak sekalian. Kita akan langsung memulai materi penjualan ini. Makan keladi bersama kawan. Untuk Master Muhadi, disilahkan. Oke, langsung. Oke, terima kasih Master Jati. Tepuk tangan untuk Master Jati. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Coba kita semua. Semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Maaf, intermezzo, mungkin ada noken berisi uang 5 miliar tertinggal di kalian ini nanti jadi enak. Aduh, anak-anak dulu waktu saya SMP 9 ajak-ajak untuk berbuat jujur, berbuat disiplin, tanggung jawab. Sekarang di atas tanah sana dan di bawah tanah. Anak-anak ini semua berjasa berguna bagi bangsa negara. Setuju? Baik, untuk itu kita perlu mendengarkan penjelasan. Baik, jadi itu ya kurang lebih untuk keamanan kita. Berikutnya, saya sudah salam tadi, nggak usah. Tapi karena tadi duduk ada 5 menit sendiri, deh. 5 menit sendiri, deh. Ayo ikuti.
mana-mana, punya TikTok, punya Instagram, semuanya kita punya pesan-pesan anti korupsi di sini. Nah, seperti hari ini sebar di TikTok, di Instagram. Oh, macet. Katanya habis macet. Nah, adik-adik kenapa ya kalau kita ini perlu ada penyuluhan ya boleh sambil terima dulu, terima dulu. Kenapa kalau kita buat di sini ulangan ditinggal, nah, nanti harus ulangan susulan, apa pentingnya kita duduk sini? Adik-adik akan menjadi momen ini akan menjadi momen perubahan untuk kita. Ya, saya silakan di dulu ya, sambil makan ya apa-apa. Yang belum sarapan, sarapan. Santai kita. Kita hari ini untuk bersantai-santai. Minum dulu mungkin tidak apa-apa ya. Lanjut. Oke, sudah terima semua, sudah? Kita sambil lanjut, oke? Ada lihat sana itu. SPI kita sangat rendah. IPK kita sangat rendah. Bayangkan, indeks persepsi korupsi dari Transparansi Internasional kita selalu paling rendah. Dari 0 sampai 100 kita nomor 34. Nilai kita 34. Nilai kita. Berarti di bawah 5. Bayangkan ini. Terus SPI kita, survei nilai integritas, kalau kita dari Dukcapil, ngurus apa? KTP, ngurus KK, ngurus apa itu? Nah, itu pelayanan publik kita, itu KPK kita sertifikasi. Yang penting kita mau berkontribusi untuk jadi dulu. Kalau anak-anak penyuluhannya apa seperti Pak Guru ini? Tidak. Mungkin melalui TikTok yang ini pinter. Yang pinter musik, greng-greng-greng, ya musiknya kayak Iwan Fals itu. Anti korupsi. Semua yang bisa. OSIS nanti akan disampaikan oleh Ibu Tresia. Bagaimana OSIS nanti bisa memprogramkan, oh, selamat datang di kelas anti korupsi. Gitu misalnya gitu. Kematin-matinnya itu bagaimana ada kampanye. Ajakan untuk kita berbuat jujur, disiplin, tanggung jawab, no nyontek, dan sebagainya. Berawal dari nyontek itulah sebenarnya kita kemudian jadi koruptor. Karena tidak jujur. Nah, karena tidak merasa diawasi oleh Tuhan. Tidak merasa diawasi oleh malaikat. Tidak ada orang saja. Kan begitu korupsi ya? Itu asalnya. Baik. Oleh karena itu OSIS. Bayang, siswa SMP banyak ini, kita saya ajak. OSIS harus memiliki pemahaman bagaimana penyuluhan yang kreatif, bukan harus ceramah seperti itu, tidak. Yang kreatif, apa yang kamu bisa, itu kamu suarakan. Tujuannya satu, zero corruption. Bagaimana hidup jujur, tanggung jawab, disiplin, dan seterusnya nanti akan sampaikan oleh kita. Oke, lanjut. Oh ya, saya ini agak macam-macam. Datanya habis. Tujuan saya langsung aja. Nah ini saya sampaikan, ini saya lewati saja. Negara yang bisa menjadi role model, negara itu Denmark. Itu tidak ada korupsi sama sekali Denmark. Sama sekali. Bayangkan. Nilainya paling tinggi. Denmark. Kalau di Asia Tenggara itu Singapura. Mana? Singapura. Indonesia masih di bawah. Indonesia kalah dengan Filipina. Padahal Filipina kemarin banyak korupsi, tapi kita masih kalah. Kira-kira kita prihatin nggak seperti itu? Prihatin. Siapa yang bisa ngatasi ini? Kalian semua. Saya sudah ada di sini. Kalau tanya malaikat nanti saya mati, apa kamu sudah pernah berusaha untuk mengurangi korupsi? Sudah. Ya saya sudah mengajak itu anak-anak itu. Paling nggak saya jadi saksi yang ngomong. Oke? Gitu. Kalian punya TikTok, punya pinter nyanyi di Instagram, ya silakan. Kata-kata bijak silakan. Itu adalah cara kita secara masif semuanya ambil peran untuk bagaimana melawan korupsi. Oke. Apa sih korupsi itu? Mungkin ada yang mau jawab korupsi itu apa ya?
Apa ya? Siapa kira-kira? Korupsi itu apa ya? Siapa? Angkat tangan. Ada hadiah. Nah, ayo. Hadiahnya cuma nasi kotak itu. Siapa? Apa itu korupsi? Salah. Jangan takut. Pokoknya ini sebutkan nama. Ada. Ini pasang di saya. Baik, 1. Karena nomor 1 ya 1. Tadi uang, penyalahgunaan uang. Mungkin ada tambahan. Apa hanya uang saja? Perkenalkan, saya Bruni dari SMP Papua. Siapa ini ya? Apa ini korupsi? Salah atau apa? Silakan. Siapa nama? Baik, selamat pagi bagi kita semua. Menurut saya Paulo Brian Makena dari SMP ketika Satu Paulus Paulo Brian Makena. Menurut saya korupsi adalah suatu tindakan yang tidak terbatas pada uang saja, tetapi bisa juga berupa bentuk dalam bentuk benda dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka kita harus mengerti apa itu definisi dari korupsi. Untuk berani. Berani itu salah satu dari komponen anti korupsi pasar. Oke. Baik. Dari nanti ya, yang lain sabar. Ada mobil di dealer banyak, maksudnya beli sendiri. Oke, coba kita lihat menurut undang-undang. Ini saya kok lupa isi. Lihat menurut undang-undang. Coba. Ini masuk. Untuk misalnya penerbangan hutan, kan tanda tangan saja. Kalian tidak dapat uang tapi apa itu? Perusahaan yang HPH tadi yang menerima keuntungan. Tapi karena tanda tangan kita walaupun nggak menerima uang tetapi menguntungkan orang lain itu juga korupsi. Kita kejerat dengan korupsi. Atau suatu korporasi. Kita punya CP, PT, punya yayasan, akibat kita usahakan untuk menguntungkan mereka itu karena kewenangan kita tanda tangan tadi bisa disegerat dengan korupsi. Jadi, saya nggak terima uang, banyak tadi di KPK tangkap kemudian tanya wartawan, saya nggak terima uang, begitu kan? Nah, nggak paham ini, hati-hati deh. Jadi bukan semata-mata uang ke kantong kita sendiri, tapi karena tanda tangan kita, kewajiban kewenangan kita, jabatan kita, tanda tangan dengan ibu cantik berdua. Oke, ini sayang teman-teman. Jadi di Undang-Undang Tipikor itu ada dibagi menjadi 7 bentuk. Ini 7 bentuk. Delik Tipikor. Yang merugikan keuangan negara itu hanya 2 pasal. Pasal 2 dan pasal 3. Lihat. Itu hanya 2 pasal. Pasal 2 dan pasal 3. Lihat. Nah itu. Penyalahgunaan markup, membuat rencana anggaran biaya kalau kalian proses buat rencana kamu besar-besar. Cetak spanduk, misalnya spanduk per meter berapa? Berapa? 1 meter 50.000, kalian bikin 100. Dengan harapan nanti belanja 50.000, yang 50.000 dibelikan bakso. Markup merugikan keuangan negara begitu. Di proyek di OPD, ya, harga batu bata sekian selalu dibesar-besarin. Ini namanya di markup. Itu merugikan keuangan negara. Pasal 2 dan 3 saja, yang lain tidak. Bukan masalah uang, yang lain itu suap. Nah, kalau keuangan negara sudah tahu lah kita. Suap. Suap itu apa yang dirugikan uang negara apa rugi? Rugi nggak uang negara kalau suap itu? Misalnya saya Dukcapil, nggak enak sana sini dapat belakang saya. Dukcapil ngurus KTP. Biar cepat ada orang kampung datang, ngurus KTP biar cepat kasih uang. Itu namanya suap. Apakah uang negara rugi? Tidak.
Tapi akibat begitu tadi saya nggak enak dong, mau dikasih uang ya. Yang lain uang itu kasih tinggal kamu. Nah itu. Akibatnya seperti itu, diskriminasi pelayanan. Nah itu akibatnya. Itu disebut korupsi. Kalau itu nggak dianggap korupsi, maka orang akan seperti itu semua. Main pilot, main suap, main gratifikasi seperti itu semua. Main pilot, main suap, main gratifikasi dan lain. Tapi dicapil ini sebagai masyarakat saya Aurel seorang kampung datang ke urus KTP. Kalau pemerasan itu dari Aurel atau dari saya? Aurel. Dari petugas atau dari penerima layanan? Kamu tuh syaratnya gimana? Kurang ini, kurang kakaknya nggak ada. Tapi tenang saja. 500.000 terus. Itu namanya pemerasan. Kita panggil OSIS kan OSIS dari agen perubahan di sekolah masing-masing. Kalau mengurus organisasi biar jadi contoh agar nanti jadi organisasi yang lebih besar, nanti tidak biasa di OSIS seperti itu. Jadi kwitansi kosong, Pak, kosong aja nanti tak bikin sendiri. Nah, itu tidak boleh benar. Itu namanya apa? Curang. Pasti markup gede gitu. Harusnya 500.000 jadi 1 juta atau 600 gitu. Oke. Benturan kepentingan ini juga agak berat untuk anak SMP, tapi intinya ini gambarannya begini, benturan kepentingan. Saya bupati, yang gede-gede aja ya, nggak apa-apa ya, kan baru PK ada. Saya bupati, ada tim sukses, pasti enggak? Pasti enggak? Ada tim sukses. Orang itu punya proyek semua, CP, angin mundur, maju mundur dan sebagainya, punya PT, CP. Pasti punya usaha dukung saya waktu berada. Kira-kira kalau saya jadi kira-kira kalau sampai ya kalau sampai jadi bupati, kira-kira tim sukses seperti itu di nomor 1 kan tidak kalau ada proyek. Nah, kalau tidak memang anak-anak kalian bagus. Harus ikuti aturan PBJ, pengadaan barang dan jasa. Tapi ini tidak. Benturan kepentingan seperti itu. Yang kedua, benar-benar seperti yang muda-muda saja yang sekolah. Kepala sekolah, bos. Kepala sekolah punya toko ATK, misalnya ya. ATK. Selalu belanja ATK diarahkan ke tokonya istrinya. Itu namanya benturan kepentingan. Maksudnya double. Saya selaku kepala sekolah sekaligus suami dari manajer toko apa tadi? ATK kan. Jadi benturan kepentingan punya proyek-proyek di situ ya. Nanti kalau tiap awal tahun ada lelang, ada apa gitu. Nah, maka tapi waktu hari raya belum lelang ini, tidak ada maksud, tidak ada urusan lelang. Tidak sebagai jabatan itu pertanyaannya. Kalau saya penjual pina, apakah saya dapat itu? Tidak. Itu namanya. Kalau saya penjual pina, apakah saya dapat itu? Tidak. Itu namanya gratifikasi. Suap. Sama-sama. Siapa inisiatifnya siapa? Inisiatifnya suap tadi inisiatifnya siapa? Yang mau berbuat main saya, niat jahatnya dari siapa? Kalau suap tadi. Kalau pemerasan kan dari kami ya, dari apa? Tapi kalau pelicin negeri 35, saya juga pengen mengajak Bapak guru sini untuk bisa jadi faksi seperti kita itu. Boleh hubungan kita bagaimana cara mendaftar dan sebagainya. Baik, saya silakan untuk melanjutkan. Tresia, tepuk tangan untuk Tresia. Mohon maaf saya. Ya, terima kasih buat Mas Bernard. Terima kasih. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Bapak Ibu pendamping, izin. Saya juga seorang guru. Saya guru dari SMP Negeri 3 Kota Jayapura. Siring di PNM. Itu Bapak Ibu guru bilang susah. Saya bilang yang KP-nya jauh lebih susah. Saya kerja 1 hari 1 malam, ya.
Dan puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan berkenan memberikan kesempatan buat saya untuk berdiri sebagai faksi anti korupsi, ya. Orang tua kalian memberikan uang jajan, ataukah ketika kalian pergi belanja di kantin, mungkin ibu kantin, ataukah barang bapak ibu guru mungkin ketinggalan, ya. Biasanya kan bapak ibu guru ketinggalan HP di kelas, ya kan? Susah. Kalau kelasnya ada anak-anakku serta guru pengajar, mari kita yang pertama motivasi atau tekanan, yang kedua semula tidak ingin adanya peluang, yang ketiga pembenaran yang jelas tidak boleh dicocokkan. Biasanya kalau kita lihat yang paling banyak itu motivasi, ya, motivasi, ya. Kita next. Ya. Peran OSIS sebagai agen perubahan tentang anti korupsi banyak, ya kan? Mungkin kalian buat video, drama